Rapat kerja Kejaksaan tahun 2020 merupakan momentum strategis untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum yang berkualitas dan mampu menghadirkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu, selaku pimpinan serta mewakili seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan pada rapat kerja ini. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, pada kesempatan ini berkenanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden terkait pelaksanaan rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Rapat kerja ini merupakan forum untuk mengevaluasi atas pelaksanaan kinerja Kejaksaan di tahun 2020, sekaligus merumuskan arah kebijakan strategis Kejaksaan di tahun 2021. Hasil evaluasi dan rekomendasi yang diputuskan akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan sekaligus tercapainya target kinerja yang diharapkan. Rapat kerja Kejaksaan tahun 2020 mengangkat tema komitmen Kejaksaan menyukseskan pemulihan ekonomi nasional. Mendasarkan pada tema tersebut, rapat kerja kali ini merupakan ajang konsolidasi segenap jajaran Kejaksaan untuk mendesain, mewujudkan corak penegakan hukum yang tepat sehingga mampu berkontribusi positif bagi keberhasilan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional. Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan izinkan kami menyampaikan beberapa capaian kinerja tahun 2020. Bidang pembinaan dalam rangka membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas terbentuk Assessment Center dengan kegiatan antara lain seleksi jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkualifikasi pemantapan yang dilakukan secara terbuka. Dalam rangka pemanfaatan aset Kejaksaan telah melakukan pengamanan aset sebanyak 149,1 miliar dan 57 bidang tanah. Bidang intelijen, Kejaksaan Republik Indonesia berperan aktif dalam mengamankan dan mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek strategis. Berhasil melaksanakan penganan pembangunan strategis dengan total pagu anggaran sebanyak 289 triliun. Dalam mendukung iklim investasi, kemudahan berusaha Kejaksaan Agung telah berhasil memfasilitasi investasi dengan nilai 26,3 triliun. Melalui program tangkap buronan, telah menangkap sebanyak 146 buronan. Bidang tindak pidana khusus dalam rangka optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi di bidang pidana terus, menangani perkara yang memiliki nilai kerugian yang cukup besar, menindaklanjuti korporasi sebagai pelaku tindak pidana, menangani perkara bersentuhan dengan sektor penerimaan negara, menginisiasi penindakan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian negara. Tahun 2020, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di seluruh Indonesia berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak 19,2 triliun dan telah berkontribusi untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 346,1 miliar. Bidang tindak pidana umum, untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, Kejaksaan menerbitkan peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Saat ini terdapat 107 perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan kebijakan ini, kami berharap ke depan tidak ada lagi penegakan hukum yang justru menganiaya para pencari keadilan, khususnya masyarakat kecil. Bidang perdata dan tata usaha negara, dalam rangka penanganan COVID-19, Kejaksaan Agung melalui pendampingan hukum dengan nilai total 38,7 triliun. Dalam pendampingan kebijakan pemulihan ekonomi nasional dengan total nilai 68,2 triliun. Penyelamatan keuangan daerah di bidang perdata dan tata usaha negara sebanyak 239,5 triliun. Dan
$11,8 juta Amerika, serta pemulihan keuangan negara sebanyak 11,1 triliun dan $406.000 Amerika. Bidang pengawasan berhasil melakukan budget flowing system dengan menyelesaikan sebanyak 107 laporan dari total 524 laporan pengaduan, dan dilakukan penjatuhan hukuman disiplin terhadap 130 pegawai kejaksaan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dalam rangka menjaga kesinambungan sumber daya manusia yang berkualitas, tetap dilakukan pendidikan pembentukan dan pelatihan jaksa yang pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan diselenggarakan secara virtual sebanyak 400 calon jaksa. Bapak Presiden Republik Indonesia bersama Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan izinkanlah kami memohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi, saya menghargai pengembangan sistem penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung. Ini bagus. Apalagi telah disinergikan dengan Kemenko Polhukam, dengan kepolisian, dengan lapas, serta pengadilan. Tetapi yang penting bahwa data dan teknologinya harus terus diupdate, harus terus diperbaharui. Pada saat yang sama, pengawasan internal harus diefektifkan agar SDM kejaksaan bertindak profesional. Penanganan perkara harus diarahkan untuk mengkoreksi kesalahan pelaku, untuk memperbaiki pelaku, untuk memulihkan korban kejahatan. Penanganan korupsi juga harus bisa meningkatkan pengembalian aset kejahatan kepada negara. Tadi disampaikan oleh Bapak Jaksa Agung bahwa telah kembali kurang lebih 19 triliun, ini jumlah yang sangat besar. Dan tentu saja bisa mencegah korupsi berikutnya. Sebagai pemegang kuasa pemerintah, Kejaksaan juga harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara, menyelamatkan aset-aset negara. Namun, penegakan hukum juga jangan menimbulkan ketakutan yang menghambat percepatan, yang menghambat inovasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka rapat kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya.